Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore. Kembali lagi bersama aku Gifara Roinesa. Apa kabar semuanya? Semoga yang menonton video ini sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal aku bakal bahas tentang persipilan lagi nih. Karena sekarang kan lagi masa-masa maba ya, masuk kuliah. Nah, aku pengen ngasih video yang semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru masuk teknik sipil, maba ya. Sebelumnya aku ucapin selamat yang udah bisa masuk jurusan teknik sipil sama kayak aku, universitas manapun itu. Selamat! Nah, yang belum berhasil masuk jangan berkecil hati, tetap semangat. Oh ya, maafin baju-baju aku yang bergelantungan di belakang sana, belum sempat beresin. Ya emang kayak gitu sih. Ya udah, enjoy aja ya, enjoy this video, nonton sampai selesai. Keep watching, okay? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya guys. Makasih. Jadi, pembahasan sipil kali ini tuh tentang belajar apa aja sih di semester 1, belajar apa aja di semester awal, khusus semester 1 ya, aku bahasnya tentang semester 1 karena banyak banget pertanyaan teman-teman yang semester 1 tuh belajarnya apa sih? Mungkin masih belum ada gambaran ya, jadi aku akan coba jelasin di sini gimana sih, apa aja sih yang kita pelajari di semester 1 teknik sipil itu. Jadi, aku udah screenshotin SKS yang aku ambil di semester 1 apa aja. Nanti aku tampilin di sini. Jadi di kampus aku, universitas aku itu sistemnya paket. Jadi tuh semester 1, 2 itu udah ada matkul mata kuliah yang harus diambil dan harus itu paketan. Nah, kalau nggak salah 20 SKS. Ya, 20 SKS. Nah, aku akan coba jelasin satu-satu matkul yang tadi itu. Apa sih maksudnya, apa aja sih yang dipelajari, tapi buat mata kuliah yang masih asing aja ya, kan gak semua tuh asing, maksudnya yang lainnya tuh kayak masih udah pernah kita pelajarin di SMA, kayak agama, bahasa Indonesia itu kan udah pernah. Nah, yang aku bakal jelasin singkat itu yang berhubungan dengan teknik sipil, yang agak nyerempet dikit ke bidang teknik sipil. Matkul-matkul yang tadi aku bacain ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ada kalkulus, fisika teknik, bahasa Inggris, sistem transportasi, gambar struktur bangunan, pemetaan dan sistem informasi geografis, olahraga, Pancasila, dan pendidikan agama Islam. Nah, pertama-tama aku akan bahas yang bukan aku mau fokusin ya. Jadi yang pertama itu kalkulus. Kalkulus tuh matematika sebenarnya, matematika lanjut kali ya namanya ya. Matematika lanjut, dan itu di kampusku 4 SKS. Kalkulus itu 4 SKS. Nah, itu tuh kayak jadi beban banget buat kita semua, apalagi kalau dosennya killer. Nah, lumayan menguras pikiran kalau kalkulus tuh. Makanya sampai waktu itu aku semester 1 aku les kalkulus bareng teman-teman aku, ada gurunya gitu. Terus kita les kalkulus gitu. Kalkulus itu apa sih? Ya pokoknya matematika yang sebenarnya udah pernah diajarin di SMA, kayak aljabar lah, akar kuadrat, turunan, pokoknya kayak gitulah. Kalian ntar pasti belajar kalkulus. Intinya matematika gitu aja, matematika lanjut gitu lah ya. Dan jangan khawatir kesusahan, karena ini tuh materinya masih agak nyerempet SMA juga. Jadi kalau banyak latihan soal pasti bisa. Terus yang kedua ada fisika teknik. Nah, kayak SMA kan ada fisikanya, tapi ini belakangnya ada tekniknya. Sebenarnya sama aja kayak waktu SMA, bener-bener ya, aku lupa. Apa sih rumus gaya misalnya, FMA gitu-gitulah. Tapi di habis UTS apa ya, itu tuh adalah pokoknya contoh-contoh soal yang nyerempet ke bidang sipilnya, tapi belum terlalu banyak. Jadi intinya tuh masih fisika aja. Fisika SMA. Oh iya, dosennya aja waktu itu aku dari pusat, dosen fisika dari pusat, bukan dari teknik.
Artinya kan masih fisika secara keseluruhan gitu loh. Jadi yang ini juga nggak perlu dikhawatirin karena masih nyerempet-nyerempet kelas SMA. Terus selanjutnya itu bahasa Inggris. Ya udah bahasa Inggris aja gitu. Dosennya aku waktu itu juga dari pusat, bahasa Inggris pusat, jadi nggak ada bahasa Inggris teknik tuh nggak ada. Ya udah bahasa Inggris aja kayak SMA gitu. Terus olahraga ya udah olahraga aja. Teknik itu 2 SKS, bahasa Inggris juga 2 SKS. Nah yang olahraga ini tuh cuma 1 SKS. Seru deh kalau ada pelajaran olahraganya. Sayang cuma 1 SKS doang, buat formalitas doang gitu lah. Dan kalau olahraga ya kita pakai baju olahraga gitu, tapi bebas ya baju olahraganya, nggak seragam kayak sekolah. Terus Pancasila ya gimana Pancasila, apa sih Pancasila? Ya udah itu tentang Pancasila. Dosennya juga dosen pusat, kalian pasti bisa ngikutinnya deh. Terus kita suruh beli buku, tergantung universitas masing-masing. Jadi nggak setiap universitas tuh pelajarannya ini ya sama kayak aku. Maksudnya nggak setiap universitas pelajarannya, mata kuliahnya tuh sama kayak yang aku jelasin gitu. Jadi beda-beda, tapi mungkin kurang lebihnya sama. Terus pendidikan agama Islam. Yaudah agama Islam gimana sih ya kan? Oh ya, agama yang lain juga pasti. Jadi yang pokoknya pelajaran agama-agama itu dapat di semester 1. Nah sekarang ada 3 matkul yang bakal aku pengen agak jelasin gitu. Belajarnya apa sih? Ada sistem transportasi, gambar struktur bangunan, sama pemetaan dan sistem informasi geografis atau biasanya disingkat PSIG. Nah yang sistem transportasi itu kita belajar tentang transportasi. Yang aku ingat tuh awalnya transportasi itu dulu kayak gimana sih? Orang pertama kan jalan kaki, terus pakai tenaga binatang, habis itu muncul mesin, jadi motor gitu kan, jadi mobil gitu. Jadi belajar sejarahnya transportasi salah satunya. Terus nanti kita akan belajar hal-hal dasar yang menyebabkan transportasi, pokoknya teori-teori dasar tentang transportasi, apa itu pergerakan gitu, sarana prasarana transportasi itu apa aja, sarana tuh artinya apa, prasarana artinya apa, terus dampak transportasi ke lingkungan tuh kayak gimana. Terus kita nanti akan belajar terminal, apa itu artinya terminal tuh. Oh iya, aku juga masih punya tugas semester 1 aku, tugas sistem transportasi aku bakal tunjukin kurang lebihnya kayak gimana ya. Jadi kurang lebihnya kayak gini ya tugas sistem transportasi. Ini tuh aku ingat banget ini dikerjainnya kelompok. Nih topiknya dia ada macam-macam. Jadi pokoknya dosennya bagi-bagi, ada jalannya macam-macam gitu ya. Jalan mana. Terus ada macam-macam nih, ada yang suruh survei rute angkutan umum. Jadi kelompok aku tuh kelompok lain ya. Ada yang suruh naik angkutan umum, terus dia kemana aja gitu. Terus ada kelas dan fungsi jalan, terus kondisi yang ada di lapangan, misalnya pola lalu lintas gitu-gitu. Terus nanti kami suruh presentasi. Terus nggak lupa juga dibuat artikel pasti nggak makalahnya kan. Terus ini disuruh bikin video. Terus yaudah gitu aja. Nah aku masih inget banget dulu pas pelajaran sistem transportasi ini atau biasa disingkat Sistrans, aku itu dikasih tugas sama dosen dan sistemnya berkelompok. Terus kebetulan kebagian untuk observasi ruas jalan di depan kampus. Nah kita tuh mengobservasi ada rambu apa aja gitu, ada markanya apa aja. Nanti kalian bakal belajar tentang apa itu rambu, apa itu marka. Nah terus apa aja ya, pokoknya gitu deh seingatku. Ada rambu apa aja di situ, rambu kecepatannya ada berapa, terus markanya kayak gimana. Udah gitu terus kami bikin video, terus dipresentasikan. Terus juga bikin makalah seperti yang tadi aku sudah bilang. Nah sementara kelompok lain ada yang suruh observasi rute jalan angkutan umum. Jadi kelompok lain tuh mereka pada naik angkot, ada yang naik bis kalau nggak salah, dari terminal mana sampai terminal mana gitu, rutenya kayak gimana, terus bayarnya berapa. Pokoknya observasi lah, dibikin video dalam bus tuh kayak gitu. Jadi macam-macam tugasnya. Nah kurang lebih kayak gitu sistem transportasi. Yang kedua adalah pelajaran gambar struktur bangunan. Nah gambar struktur bangunan itu
belajar apa sih, pokoknya tentang gambar struktur. Untuk tugasnya udah aku jelasin di video sipil aku yang sebelum ini, jadi kalian tonton aja ya. Yaitu aku tunjukin gambar-gambarnya kayak gimana, gambar hasil tugas aku kayak gimana, kayak gitu. Terus nah, gambar struktur bangunan itu dia belajar contohnya ya, macam-macam pondasi, jenis-jenis pondasi itu apa aja sih, terus gambarnya kan pasti beda. Nah, itu belajar tuh, pondasi ini gambarnya seperti ini, pondasi ini gambarnya kayak gini. Terus kita belajar tentang proyeksi itu macam-macam, pokoknya belajar proyeksi deh ya, nanti kalian belajar. Terus belajar tentang tampak atas, tampak samping. Ya kalau nggak salah tuh udah diajarin tampak gimana gitu. Gambar pondasi, misal gambar pondasi tampak depan, terus tampak atasnya kayak gimana, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini aku bakal tunjukin soal tugasnya, karena yang video kemarin aku tunjukin hasil tugasnya. Sekarang aku kasih tahu soalnya kayak gimana sih sebenarnya. Nah, tugas gambar struktur bangunan. Nah, ini dia nih, setiap masakan sama asisten. Lihat, ada asistennya guys. Di kertas A3 menggunakan pensil gambar gitu. Terus ini dia, buatlah segi N dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ada ketentuannya ya, dapatnya berapa? Oh ya, ini terus nilainya berapa? Terus nih suruh buat arsiran ya kan, kemarin aku tunjukin gambar arsiran kan, banyak banget itu, kalian tonton deh videonya deh. Terus ini nih yang proyeksi nih, proyeksi ortogonal gimana, ada ini nih dapetnya yang mana gitu ya. Terus ini ada skalanya udah ditentuin. Terus nih suruh gambar lebar pondasi. Ini kalian nanti bakalan tahu apa itu ring bak, kolom itu apa, kalian akan belajar. Terus ini, nah ini gambar pondasi nanti digambar ulang kayak yang aku tunjukin yang kemarin itu gitu. Pokoknya ini udah ada ukurannya kan, aku bilang tuh tinggal nyontek doang sebenarnya, tinggal pokoknya kalian pasti bisa. Oke. Nih tuh, apa itu sloof, apa itu tanah uruk gitu, kalian nanti belajar. Oke. Terus ini gambar kamar mandi kayak gini tuh, pokoknya sampai detail ini. Terus pintu, ini pintu ya guys. Terus ini namanya kolom nih yang kotak itu, ini kolom. Ini dinding, ini min 0,5 itu elevasi itu ketinggian tanahnya gitu. Karena kamar mandi kan dia air ya, jadinya pasti dibuat lebih dalam gitu, nggak pasti di rumah kalian kayak gitu, jadi dibikin min 0,05 cm segini mungkin ya, 5 cm berapa sih kayak gitu. Nah, terus ini gambar pintu ya, pintu 2, ini pintu itu loh yang ada 2 kayak gini. Terus jendela, kita bikin kusennya nih kayak gitu, pintu dan jendela. Ini pintu 1 gambarnya kayak gini, pintu 2 kayak gini, bebas ya gitu. Kita ini potongannya kan, nah potongan nih, oh sorry salah tadi aku tulisnya. Jadi ini gambar pintu. Nah, kita dibikin potongan ini, potongan II, 1, potongan 2. Potongan 1 tuh yang ini, set, kita dipotong, jadilah bentuknya kayak gini. Kalau potongan 2, berarti kan yang ini kan, set, jadilah kayak gini. Begitu, detail-detailnya juga harus digambar. Jadi itu apa aja soalnya, kelihatannya emang ribet, tapi jangan khawatir, nanti pasti ada asisten yang ngajarin. Bareng-bareng ngerjainnya, jadi pasti bisa. Aku juga dulu awalnya mumet, pusing, tapi akhirnya bisa kok. Walaupun nilainya aku GSB jelek guys. Jadi ceritanya dulu tuh aku nggak ikut kuis. Jadi tuh kuis ulangan lah ya, kalau di sekolah mah ulangan namanya, kalau kuliah namanya kuis. Nah aku tuh nekat nggak ikut kuis gara-gara saudara aku nikahan, sepupu aku nikahan. Nah kalau SMA mah nggak apa-apa ya, kondangan tinggal kondangan izin ya keluarganya dari nikahan. Kalau di kampus, kalau di universitas tuh boleh izin gak masuk itu hanya ketika ada kerabat yang meninggal. Nah yang meninggal tuh juga dibatasin. Sempet tuh dulu, aduh kayak masih maba banget, aku tuh nanya, aku begitu dikabarin kuis tuh, aku bilang ke dosennya, maaf pak, saya izin gak bisa ikut kuis gara-gara saudara saya ada yang nikahan gitu. Terus dijelasin sama dosen itu, aduh malu banget masih maba gitu kan. Terus ya udah deh, dapat nilainya gak bagus. Dan itu nggak CD, aku masih tahu aja ya, CD itu harusnya diulang guys, tapi aku nggak mau ulang, harusnya diulang. Nah, selanjutnya adalah pelajaran pemetaan dan sistem informasi geografis atau biasa disingkat PSIG. Nah, itu kita belajar tentang pemetaan.
sistem informasi geografis. Geografis itu apa sih? Geografis ya pokoknya tentang bentuk permukaan muka bumi, bentuk permukaan tanah. Oh ya, jadi pelajaran PSIG ini tuh untuk bekal nanti di semester berikutnya kita ada praktikum PSIG. Jadi pas semester 1 diajarin dulu teori-teorinya, penjelasannya gitu. Nanti kita juga bakal pakai alat yang namanya theodolit lah, water pass. Nanti aku coba tampilin gambarnya ya. Terus juga di PSIG itu nanti kita diajarin ngitung galian timbunan. Apa itu galian, apa itu timbunan, terus gimana ngitungnya gitu, volume timbunan, volume galian, terus kayak gimana ngitung sudutnya juga macam-macam gitu, kurang lebih kayak gitu. Nanti kalian belajar sendiri ya. Oh ya, sekali lagi aku jelasin, ini tuh nggak mesti sama di setiap universitas. Ini aku cerita di universitas aku gitu. Aku juga bakal nunjukin soal tugas PSIG semester 1 kayak gimana. Jadi semester 1 aja tuh udah banyak tugas. Cuma matkul tertentu sih yang tugasnya lumayan berat. Kenapa aku bilang lumayan berat? Yaitu karena kan tadi aku bilang ini tuh matkulnya tuh baru gitu loh. Baru pertama kalinya mata pelajaran yang ada hubungannya sipil-sipil. Jadi kan masih baru banget. Jadinya ya masih belajar benar-benar wow, it's new gitu. Nih ya, nih tugas susul pemetaan dan sistem PSIG pokoknya. Nih, bab peta, bab 1 peta, bab 2 penentuan posisi titik, water pass dan sifat, datar memanjang, theodolit dan titik detail, perhitungan poligon, galian dan timbunan. Biasanya kita ngerjainnya pakai NIM. Terus nih, hitung skala, terus menentukan koordinat. Nih, kita nentuin water pass, gimana baca rambu gitu. Gitu ya, menentukan elevasi. Ini ada perhitungannya, aku lupa ya, udah lama banget. Jadi aku akan belajar lagi untuk penyadaran theodolit. Ini menghitung poligon nih, sudut nih berapa, ditarik ini berapa gitu. Ini tuh. Terus ini adalah menentukan koordinat titik A. Aku lupa ya namanya apa. Terus ini yang tadi aku bilang galian timbunan. Jadi ini ada peta, terus kita bikin kotak-kotak gitu nantinya. Terus ini udah dari sana ya, dari soalnya garis-garis ini. Hitung nih ini berapa panjangnya gitu. Oh my god, pertama lintang, stationing. Nanti kita akan tahu stationing itu apa. Stationing, menghitung stationing. Jadi kurang lebihnya yang kita pelajari di semester 1 yaitu kayak gitu. Aku jelasin secara kasar ya, gambaran luarnya aja. Dan sekali lagi aku bilang gak setiap univ itu sama pelajarannya, tapi itu adalah sebagian besar kayak gitu ya, intinya sama lah ya. Jadi buat kalian yang nonton ini jangan takut, jangan resah, jangan gundah. Karena namanya belajar pasti proses ya. Terus juga kan ada dosen, ada asisten, ada teman yang bisa bantu kalau misalnya kalian bingung, oke? Sekali lagi selamat buat yang tahun ini berhasil masuk teknik sipil. Hore. Nah, selamat datang juga, terutama buat yang satu univ sama aku, unsut ya kan, naks unsut, mana suaranya, komen. Selamat jadi adik tingkat aku, dan aku sudah angkatan tua banget, dah semester 9. Doain aku yang lagi ngerjain skripsi ini, semoga lancar semhas dan pendadarannya nanti. Doain ya, doain aku guys, dan teman-temanku tentunya, doain kami semua, jangan saling mendoakan ya. Semoga kalian sukses masuk kuliah barunya, dan kami yang angkatan tua cepat lulus, sukses. Pokoknya lancar deh, lancar menjalani segala tahapan buat wisuda. Oke, terima kasih yang udah mau nonton dari awal sampai akhir tanpa skip videonya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan juga aku minta maaf ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu juga info yang aku sampaikan barusan. Jangan lupa komen buat ide-ide yang lainnya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan apa tentang sipil, boleh nanya, insya Allah aku jawab semampuku. Oh iya, jangan lupa buat follow Instagram aku, Givara Royanisa. Gampang banget, Givara Royanisa aja. Dan selalu dukung channel aku ya. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.